Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Vivian berlari tergesa-gesa menuju ke halte bus. Peluh keringat mengalir di pelipisnya. Rambut yang sudah ditata rapih pagi tadi kini sudah mulai lepek dan tak beraturan. Bajunya pun sudah acak-acakan. Raut wajahnya terlihat panik, sesekali ia membenarkan tas selempang yang turun dari pundaknya. Hati wanita itu sangat kalut, sebenarnya bagaimana bisa? Itu adalah pertanyaan yang sedari tadi ia tanyakan. Tiba-tiba saja ia mendapat kabar buruk saat sedang sesi wawancara kerja. Adeline hampir terserempet motor saat sedang ingin pergi membeli es krim di seberang toko bunga Araka. Putri tak menjelaskan lebih detail, bagaimana keadaan putrinya, apakah terluka parah atau tidak. Vivian merasa kesal saat sambungan telepon ditutup sepihak oleh putri tadi. Wanita itu hanya mengatakan bahwa Adeline sudah diobati di klinik samping toko Araka. Secara kebetulan yang pas, sebuah klinik berdiri di samping toko putri. Meski begitu, hati seorang ibu tak bisa dibohongi. Ia terlanjur khawatir dan meninggalkan sesi wawancara kerjanya tanpa berpamitan pada pihak HRD sepatah kata pun. Vivian merutuki sifat cerobohnya itu. Terbiasa menjadi bos membuat Vivian kadang lupa untuk tak bersikap semaunya. Akan tetapi nasi sudah menjadi bubur, pekerjaan bisa dicari lagi, karena prioritas utama Vivian saat ini adalah Adeline. Sampai di halte bus, Vivian berjalan ke sana kemari seperti setrikaan. Tak sedikit dari mereka yang ikut menunggu di halte menatap jengah Vivian. "Maaf Mbak, apa Anda bisa duduk saja?" ucap salah satu gadis berambut pendek menatap Vivian malas. "Ayolah, ia juga sama sedang buru-buru untuk wawancara kerja." Tapi melihat wanita di depannya terus melakukan hal tidak berguna membuat ia semakin kesal. Vivian buru-buru menunduk meminta maaf. Ia melirik sekilas gadis itu. "Maafkan saya." Gadis itu tak menjawab, ia malah berdiri dan membalikkan tubuh Vivian. "Busnya sudah datang, ayo," ucapnya seraya menggandeng tangan Vivian. Vivian yang linglung hanya menurut saja sampai ia sudah duduk di kursi barisan ketiga dari kursi sopir. Sementara gadis tadi, duduk di ujung bus sendirian dengan headset tersumbat di telinganya. Tersenyum tipis, Vivian kembali menatap ke depan. "Kenapa busnya lama sekali?" gumam Vivian merasa bahwa laju bus sangat lambat. Padahal nyatanya laju bus sama seperti biasanya. Kedua tangannya menyatu di atas paha. Vivian terus berdoa semoga Adeline baik-baik saja. Ia tak akan mengampuni dirinya sendiri jika luka Adeline sangat parah. Butuh 30 menit untuk sampai di halte dekat toko bunga Araka. Vivian buru-buru turun tanpa mengambil uang kembaliannya. Suara teriakan si supir pun ia tulikan, Adeline itu adalah hal penting saat ini. Mendorong pintu kaca dengan kasar. Matanya tertegun melihat Adeline yang tengah terisak pelan di pelukan seseorang. Tanpa menunggu lagi, Vivian sontak mengambil alih Adeline dari pelukan orang itu. "Sayang, maafkan Bunda, racau Vivian seraya mengecupi pipi Adeline. Rasa asin bisa ia rasakan. Namun ia tak mengindahkannya dan tetap menciumi wajah anaknya. "Bunda," Adeline berucap pelan, isak tangisnya semakin kencang di dalam pelukan ibunya. Sepertinya Adeline sangat syok dengan kecelakaan yang menimpanya. Padahal Adeline tadi hanya menangis dalam diam. Tapi setelah bertemu ibunya tangis anak itu akhirnya keluar, mungkin karena bersama Vivian, Adeline merasa aman. Maafkan Bunda, apa ada yang sakit sayang? Katakan pada Bunda." ucap Vivian melepaskan pelukannya lalu mengangkat tubuh Adeline ke atas menelisik apakah ada luka di tubuh anaknya. Matanya menyendu saat mendapati luka di kening dan juga siku Adeline. Meskipun sudah dibalut rapi,
Tetap Vivian merasa gagal menjadi seorang ibu. Dengan pelan, ia memeluk kembali tubuh Adeline. Menyalurkan rasa aman untuk anak itu. Seseorang yang sejak tadi terdiam bak patung akhirnya bisa bergerak. Mulutnya keluh seolah sesuatu tersangkut di tenggorokannya. Mata coklat itu bergetar hebat, diiringi dengan bulir-bulir air mata yang turun tanpa diminta. Vivi, panggilnya lirih penuh akan kerinduan di dalam panggilannya. Tubuh Vivian menegang, ia sontak menoleh ke arah suara. Keduanya sama-sama terdiam dengan pikiran masing-masing. Namun tak bisa dibohongi, mata keduanya tersirat perasaan rindu yang mendalam. Orang yang menenangkan Adeline sejak tadi adalah Devon. Devon Arsenio Artamarta, ayah si kembar. Vivian yang kelewatan khawatir tak menyadari keberadaan Devon sejak tadi. Ia sibuk mengkhawatirkan anaknya. Bagaikan mendapat air di padang gurun. Devon berlari memeluk Vivian. Bahu pria itu bergetar hebat. Tangisnya tumpah begitu saja. Pria itu terus meracaukan nama Vivian berkali-kali. Rasa bahagia mendominasi perasaannya saat ini. Vivian yang dipeluk Devon terdiam kaku, ia bingung harus merespon seperti apa. Ingin sekali tangannya menyambut pelukan Devon, tapi ia masih ragu. Ia belum siap untuk kembali ke rumahnya. Ia masih takut dan juga akibat peristiwa itu. Akhirnya Vivian mengingat siapa itu Devon. Mendapati respon tak sesuai harapan dari Vivian. Devon melonggarkan pelukannya. Mata merahnya menatap sendu ke mata Vivian yang terlihat kosong. Sayang, jawab aku, jangan diam saja. Aku merindukanmu. Aku tahu pasti kamu masih hidup. Aku percaya kamu tak akan meninggalkanku Vivi. Aku minta maaf karena baru sekarang aku bisa mengatakannya. Aku mencintaimu, Vivian Arsela Darmadi, ucap Devon dengan senyuman yang Vivian rindukan selama ini. Pertahanan Vivian runtuh, pada akhirnya, isak tangis kencang keluar dari bibirnya. Perasaan yang selama ini Vivian pendam selama 4 tahun akhirnya keluar semua. Devon tersenyum tipis, lalu mengeratkan pelukannya. Kepalanya tenggelam di ceruk leher wanita yang ia cintai. Sementara Adeline, anak itu memang sudah sejak tadi turun dari gendongan ibunya menatap pria yang memeluk ibunya bingung. Adeli garis bawah, ucapan putri terhenti saat mendapati Vivian yang menangis dalam pelukan Devon. Tersenyum tipis, putri merasa bahagia akhirnya kedua orang itu bisa bertemu juga. Aizen yang berdiri di samping putri sontak mengeram marah saat melihat ibunya menangis di pelukan seorang pria. Tadinya ia akan berterima kasih pada pria itu karena sudah menyelamatkan saudara kembarnya saat terserempet motor. Akan tetapi melihat ibunya menangis, Aizen langsung berlari dan menendang tulang kering Devon yang membuat si empunya mengerang sakit. Menjauh dari ibuku, teriaknya mengubah panggilan Vivian. Sepertinya anak itu sangat marah karena mengubah panggilan bunda menjadi ibu. Kebiasaan Aizen memang agak aneh. Kedua bola mata bulat itu menatap tajam pria yang kini tengah duduk di samping ibunya. Hidungnya kembang kempis menahan amarah. Si kecil Aizen terus saja menatap Devon layaknya singa jantan yang sedang melindungi singa betina. Vivian yang melihat aura permusuhan dikibarkan Aizen kepada ayahnya menghembuskan nafas panjang. Lucu sekali melihat pria kecilnya itu marah. Bukannya terlihat menakutkan. Bagi Vivian, Aizen sangat menggemaskan layaknya bayi singa yang takut makanannya diambil orang lain. Berdiri, lalu berjalan ke arah Aizen yang duduk di kursi kecil yang disediakan oleh putri bersama Adeline di samping anak itu. Aizen, apa kamu tidak merindukan ayahmu? Ucap Vivian menatap lembut Aizen. Mata Aizen sontak mengerjap-ngerjap bingung. Ayah. Tentu saja ia merindukan sosok ayah yang selalu Vivian ceritakan padanya. Selama ini, Vivian selalu menceritakan bahwa ayah mereka sedang bekerja ke luar negeri dan belum tentu kapan ia akan kembali. Vivian sengaja menceritakan kebohongan pada kedua anaknya karena takut mereka akan membenci terlahir dari keluarga Darmadi.
Karena keluarga Darmadi yang mempunyai banyak musuh membuat keluarga itu harus waspada setiap saat. Bahkan untuk sesama Darmadi, mereka pun harus tetap waspada, karena meskipun konyol, uang adalah segalanya. Dan, semua orang waras akan menjadi tidak waras jika sudah menyangkut dengan uang. Adeline yang ikut bingung menatap ibunya penasaran. "Sapalah, dia ayah kalian," ucap Vivian pada keduanya. Kedua pasang netra berwarna biru laut itu membulat sempurna. Devon nyaris saja beranjak dari sofa karena merasa gemas dengan kedua anaknya. Namun ia menahan diri untuk tak mengejutkan keduanya dengan perilaku tiba-tibanya. Adeline yang pertama kali sadar akan keterkejutannya. Ia berlari ke arah Devon dan langsung berhambur memeluk pinggang Devon. Perasaan hangat menyeruak masuk ke dalam relung hati Devon. Membalas pelukan Adeline, pria itu melirik Aizen yang masih diam dengan mata berkaca-kaca menatap dirinya. "Datang pada ayah boy," ucap Devon dengan lembut. Tangan satunya ia rentangkan menyuruh Aizen untuk ikut berpelukan bersama saudara kembarnya. "Pergilah," tambah Vivian yang melihat Aizen kini beralih menatap dirinya. Detik berikutnya, Aizen langsung berlari dan ikut menenggelamkan kepalanya di ceruk leher ayahnya. Pelukan dari sosok ayah yang selama ini ia inginkan akhirnya terkabul juga. Aizen merasa sebuah tali transparan yang mengikat dirinya kini terlepas. Anak itu menangis kencang di dalam dekapan Devon. Ia tak akan lagi diejek oleh teman-temannya karena tidak memiliki ayah. Besok pagi, ia akan menyuruh ayahnya untuk mengantarnya ke sekolah. Aizen akan membuat semua teman yang mengejek dirinya meminta maaf dan bersujud padanya. Ia tidak akan membiarkan satu pun teman yang mengejeknya dulu berhasil lolos tanpa dipermalukan terlebih dahulu seperti ia yang dipermalukan oleh mereka. Darah kental Darmadi sepertinya sudah mendarah daging di tubuh anak itu. Ya, keturunan Darmadi memang lebih mengerikan daripada keturunan yang lainnya. Itulah sebabnya musuh mereka banyak. Karena sekali berbisnis bersama Darmadi maka mereka akan masuk ke dalam neraka dunia. Darmadi tak akan segan melenyapkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Secara Aizen adalah cucu Renaldi Amata Darmadi. Salah satu keturunan Darmadi yang paling kejam. Pria itu bahkan melebihi ayahnya Alexander Raihan Darmadi. Vivian menatap ketiganya dengan perasaan haru. Kejadian yang tak terduga membuat mereka kembali bersama. Takdir memang tak bisa ditebak. Vivian yang tadinya akan menunda pertemukan ayah dan anak itu sekarang merasa lega karena ternyata ketakutan yang selama ini terpendam di dalam hatinya seolah sirna saat melihat Devon sekarang. "Sayang," panggil Devon menyuruh Vivian untuk bergabung. Dengan hati bahagia, Vivian bergabung bersama ketiganya. Keluarga itu utuh kembali, dan putri yang sejak tadi mengamati dari jauh mengusap air mata di sudut matanya. "Ibu, jadi paman yang kemarin itu ayahnya si kembal ya?" Pantas saja wajah Meleka milip, celetuk Raka di samping ibunya ikut mengamati. Putri terkekeh mendengar penuturan anaknya. Ia berjongkok lalu mencubit kecil kedua pipi sebulat bakpao itu. "Benar, pria itu ayah si kembar. Pintar sekali anak ibu, kamu mau hadiah apa dari ibu?" Ucap Putri menawarkan hadiah karena Raka berhasil membuat keluarga bahagia itu bersatu kembali. Benar, Putri memang dengan sengaja menempatkan Raka duduk bersama dengan Devon kali pertama pria itu berkunjung ke toko. Ia sudah bisa menebak alur ke depannya. Raka adalah anak yang pandai. Ia bisa melihat kemiripan si kembar dengan Devon saat pertama kali melihat. Dan ya, alurnya pun sesuai sama seperti yang ia inginkan. Devon kembali lagi berkunjung ke toko. Kunjungan kedua ia hampir bertemu dengan Vivian. Akan tetapi wanita itu dengan cepat bersembunyi. Putri gagal untuk pertama kali, tapi dia tidak patah semangat. Dan secara kebetulan saja, saat Adeline merengek ingin membeli es krim, kejadian tak terduga terjadi.
Sebuah motor yang entah dari mana hampir menabrak anak itu jika saja Devon yang tidak kebetulan sudah berada di depan toko dengan sigap menolong Adeline. Meski anak itu mendapat luka ringan di siku dan kening akibat terbentur trotoar. Putri merasa senang karena setidaknya akibat kejadian buruk yang menimpa Adeline, kabar bahagia datang pada anak itu. Kini keempatnya masih asik berpelukan tanpa menghiraukan satu persatu pembeli berdatangan ke toko bunga Araka. Dunia serasa milik mereka, Putri membiarkannya, karena toh para pembeli tak merasa risih. Malah mereka merasa gemas melihat keharmonisan keluarga itu. Pria bernama lengkap Devon Arsenio Artamarta terlihat senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Terhitung sudah 30 menit berlalu sejak sekembalinya ia ke kantor aura atasannya terlihat cerah sekali. Bara selaku asisten Devon mengerjit heran melihat tingkah laku pria itu. Menggelengkan kepala pelan, Bara berjalan menghampiri atasannya. Maaf jika saya mengganggu kesenangan Anda. Tapi, saya memerlukan tanda tangan Bapak, ujarnya serta-merta memberikan berkas bertumpuk kepada Devon. Terlihat pria itu salah tingkah merasa malu karena ketahuan bersikap konyol di depan Bara. Untung saja yang melihatnya Bara bukan si Rosella gadis pecicilan itu. Berdehem menetralisir suasana yang agak canggung. Devon mengambil semua berkas dari Bara, lalu mendatanganinya satu persatu. Binar bahagia di mata coklat itu tak luput dari penglihatan jeli Bara. Selama 4 tahun ia bekerja bersama Devon, ia tentu tahu setiap detail pria itu. Entah apa yang membuat Devon bahagia. Bara merasa senang melihat kemajuan Devon untuk tak terpuruk terlalu lama di kumbangan yang sama. Merasa ada yang mengamatinya, Devon mendongkak menatap bingung Bara yang masih berdiri di tempat yang sama. Ada apa? Tanyanya. Bara berdehem kemudian menggeleng, ia pun pamit undur diri untuk mengerjakan pekerjaannya kembali. Tak peduli dengan Bara yang bersikap aneh. Devon kembali pada kegiatannya. Sejenak ia melirik ponsel yang terdapat wallpaper foto dirinya, Vivian dan juga si kembar. Senyumnya mengembang tatkala ia ingat nanti malam mereka akan makan malam bersama di rumah yang selama ini Devon rawat sepenuh hati. Takut-takut Vivian kembali pulang, meski awalnya sedikit ragu mengingat bahwa wanita itu sudah dinyatakan meninggal. Akan tetapi, semua yang Devon lakukan tak sia-sia. Vivian ternyata masih hidup. Pada awalnya ia kaget saat melihat seorang wanita berambut pirang menarik paksa Adeline dari gendongannya. Akan tetapi, Devon tentu saja bisa mengenali Vivian meski wajah wanita itu tertutupi make up. Aku tak sabar ingin bertemu denganmu lagi sayang, ucap Devon tersenyum tertahan. Pipinya memerah sampai ke telinga. Lain halnya dengan Devon yang tengah berbunga-bunga. Kini Vivian menatap malas kedua anaknya yang berlumuran tanah. Apa kalian bisa menjelaskan? Ucapnya menatap tajam keduanya. Adeline beringsut takut bersembunyi di balik punggung Aizen kakaknya. Sementara Raka menunduk takut akan kemarahan Vivian. Tubuh ketiganya penuh dengan lumpur basah dan kering. Sandal Adeline bahkan sudah hilang satu. Tak kunjung mendapatkan jawaban, Vivian berjalan pergi masuk ke dalam rumah meninggalkan ketiganya yang menatap Vivian sedih. Kedua bola mata biru Adeline berembun. Sebentar lagi pasti tangisan kencang keluar dari bibir yang bergetar itu. Bunda maaf, teriak Adeline berlari untuk masuk ke dalam rumah. Sayangnya pintu berwarna coklat itu terkunci. Tangis Adeline semakin kencang karena merasa ibunya marah besar dan tak mau menemuinya. Padahal tadi siang ia sangat senang karena bertemu dengan ayahnya. Akan tetapi sekarang ia malah mendapati ibunya marah padanya. Aizen berjalan menghampiri adiknya, ia memeluk erat Adeline yang menangis meraung-raung memanggil Vivian. Raka yang melihat Adeline menangis pun ikut menangis. Isak tangis keduanya bersahutan dan membuat Aizen kecil yang paling dewasa pun perlahan-lahan terisak pelan. Paduan suara yang sungguh sangat merdu di sore hari yang cerah. Bunyi pintu terbuka membuat ketiganya menoleh.
Vivian berdiri dengan ember besar di tangan kirinya dan juga peralatan mandi di tangan kanannya. Melihat ketiganya terlihat seperti gembel dengan air mata mengalir deras serta ingus keluar dari lubang hidungnya. Vivian sontak tertawa terbahak-bahak melihatnya. Seraya memegangi perut yang sakit akibat tertawa banyak. Vivian menghampiri ketiga anak nakal yang tengah menatap dirinya bingung. "Aduh, kenapa kalian manis sekali sih? Bunda kan jadi tidak tega memarahi kalian," ucap Vivian seraya merentangkan kedua tangannya menyuruh ketiganya memeluknya. Tanpa babi bu, Triple A berhambur memeluk Vivian. "Bunda jangan marah sama Adeline, Adele janji tidak akan main lumpur lagi," ucap Adeline dengan ingus keluar dari hidungnya. Wajah anak itu tampak kacau. "Janji." Vivian menyerahkan jari kelilingnya kepada Adeline yang langsung anak itu tautkan dengan jari kelingkingnya. Disusul dua jari kelingking kecil lainnya. Setelah berbaikan, Vivian menyuruh ketiganya untuk mandi di halaman rumah. Dirinya tak mau harus mengepel ulang karena tetesan air keruh dari tubuh ketiganya. Adeline yang paling antusias mandi di halaman rumah. Anak itu langsung membuka seluruh bajunya diikuti Raka dan terakhir Aizen. Vivian menahan diri gemas melihat ketiganya. Ia kemudian menyuruh satu persatu untuk menunggu giliran dimandikan. Butuh waktu 1 jam untuk memandikan ketiganya dari lumpur kotor. Dan tepat saat sudah selesai, Pak Fahri pulang bersama Putri yang kebetulan juga berpapasan di tengah jalan. "Wah, sepertinya kakek melewatkan sesuatu yang seru," ujar Pak Fahri seraya tersenyum tipis menatap ketiga anak yang masih naket di halaman rumah. Lari!" Adeline berteriak girang berlari masuk ke dalam rumah diikuti Raka dan juga Aizen yang memilih berjalan cepat dengan wajahnya yang sudah semarah tomat. "Terima kasih karena sudah mengundang kami nak," ujar Pak Fahri pada Devon yang kini duduk berhadapan dengan pria paruh baya itu. Tersenyum tipis, Devon mengambil ikan bakar lalu meletakkan di atas piring Pak Fahri. Pria paruh baya yang menyelamatkan orang yang ia cintai. "Tidak usah sungkan Pak, seharusnya saya yang harus berterima kasih kepada Bapak. Karena Bapak, Vivian selamat, dan anak-anak saya juga tumbuh sehat seperti sekarang. Saya tak bisa membayangkan jika mereka benar-benar meninggalkan saya." Kepala Devon menunduk dalam, ia tak mau Vivian meninggalkan dirinya untuk selamanya. Pak Fahri menepuk pelan bahu Devon. Membuat si empunya mendongkak menatap pria paruh baya itu dengan lekat. "Jangan bersedih, aku tahu bagaimana perasaanmu. Akan tetapi, semua manusia memang datang dan pergi, itu sudah menjadi hukum alam. Dan untuk Vivian, berterima kasihlah kepada Tuhan karenanya wanita yang kamu cintai selamat dari peristiwa memilukan itu," ucap Pak menasehati Devon. Dulu, ia pernah berada di posisi yang sama, kehilangan istri yang ia cintai. Bedanya, istri Pak Fahri sudah benar-benar meninggal dunia tepat di depan matanya. Lain halnya dengan nasib Devon yang masih diberikan keajaiban oleh Tuhan. Tersenyum tipis, kepalanya mengangguk. Devon beralih menatap Adeline dan juga Aizen. Hatinya menghangat saat melihat keduanya tampak lahap makan makanan yang ia masak spesial untuk kedua anaknya. "Wah, ayamnya enak sekali, lebih enak dari ayam bakar buatan Bunda," seru Adeline senang menghiraukan tatapan jengkel Vivian untuk anak itu. "Benal, Laka juga suka ayam ini, sangat enak dan lembut seperti mochi," tambah Raka sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Tawa Putri pecah mendengar celotehan keduanya. Ia melirik Vivian yang sudah mengeluarkan aura suram karena masakannya kalah telak dari masakan buatan Devon. "Putri," tegur Pak Fahri menatap tajam putrinya. Namun bukannya menghentikan tawanya. Putri malah semakin mengeraskannya dengan mata melirik sinis kepada Vivian. Malu karena dibuli oleh Putri, Vivian mencubit kecil tangan kakaknya. Erangan sakit keluar dari bibir Putri, ia mendelik, lalu mengambil sepotong paha ayam dan memasukkannya ke dalam mulut Vivian yang setengah terbuka. Sontak mulutnya kini penuh dengan sepotong paha ayam.
Mata Vivian melotot seolah berkata awas saja kamu Kak, yang dibalas tawa mengejek oleh Putri. Melihat tingkah konyol wanita yang sudah mempunyai buntut itu membuat Pak Fahri hanya bisa menggelengkan kepala pasrah. Maaf Nak Devon, mereka memang sering seperti itu, ucapnya meminta maaf takut Devon merasa risih melihat tingkah dua wanita yang seperti anak kecil. Devon terkekeh kecil, ia menggelengkan kepala. Tidak apa-apa Pak, saya merasa terhibur melihatnya. Biasanya, saya makan sendirian setiap hari. Tapi sekarang beda dari hari lainnya. Saya senang, dan sekali lagi, terima kasih Pak, lanjutnya seraya tersenyum tulus pada Pak Fahri. Kegiatan makan malam kali ini berakhir dengan perasaan hangat. Devon menyuruh Pak Fahri untuk menginap saja malam ini. Awalnya pria paruh baya itu sedikit ragu, tapi melihat cucu kandungnya Raka merenggek ingin menginap di rumah Devon. Maka ia hanya bisa pasrah mengikuti kemauan anak itu. Dan ya, rumah itu malam ini tidak sepi seperti sebelumnya. Tawa riang anak kecil menghangatkan suasana rumah yang sudah lama dingin. Mereka memutuskan untuk tidur bersama di ruang tamu yang cukup besar. Itu adalah ide si manis Adeline. Paginya, Pak Fahri pamit terlebih dahulu karena ada urusan. Disusul Putri yang juga harus membuka toko, ia menitipkan Raka pada Vivian untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Kini ketiga anak itu tengah menyantap sarapannya. Seragam tek yang melekat rapih di tubuh mereka menandakan bahwa mereka sudah siap untuk pergi sekolah. Devon yang berdiri di meja pantry membuka kulkas, lalu mengambil susu kotak untuk bekal ketiganya. Hari ini ia membuat bekal ayam katsu dengan saus barbek, serta tak lupa dimsum sayur sebagai pelengkapnya. Ia tak mau anak-anak hanya makan lauk tanpa adanya sayur. Memasukkan ketiga kotak bekal ke dalam tas, Devon beranjak menghampiri Vivian yang sedang makan nasi goreng seafood. Apa sudah selesai? Tanyanya pada Vivian yang sepertinya sudah hampir selesai melihat tinggal sesuap lagi nasi di piring. Menghabiskan sesendok lagi, Vivian mengangguk. Lalu beralih menatap ketiga anak yang ternyata sudah menghabiskan sarapannya. Devon sudah terlebih dahulu menghabiskan sarapannya tadi. Semuanya sudah selesai, ayo kita pergi sekolah, ucap Vivian pada ketiganya. Mereka mengangguk bersamaan. Lalu Devon memberikan tas berisi bekal pada Vivian. Devon pun pergi keluar rumah menuju garasi, sementara Vivian dan juga anak-anak menunggu di halaman rumah. Mobil berwarna hitam berhenti tepat di depan Vivian yang menunggu. Devon keluar mobil lalu membukakan pintu belakang menyuruh ketiga anak manis itu masuk. Dan setelahnya ia membukakan pintu di samping pengemudi untuk Vivian. Setelahnya, ia buru-buru masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesinnya. Mobil hitam Devon pun melaju membelah jalanan kota menuju ke sekolah si kembar dan Raka. Sesampainya di depan sekolah, semua orang tua murid yang melihat mobil mewah masuk ke parkiran sekolah membuat mereka berdecak kagum dan merasa penasaran. Siapa orang tua murid yang mempunyai mobil semewah itu? Karena sekolah si kembar bukan sekolah elit, hanya sekolah biasa yang murid-muridnya bukan anak pejabat ataupun anak orang berpengaruh. Seorang pria dengan setelan jas hitam turun membuka pintu samping mobilnya. Vivian keluar dari mobil, dan disusul si kembar juga Raka. Aizen tersenyum menyeringai melihat sekumpulan anak-anak yang berdiri tak jauh darinya menatap kaget ke arahnya. Kalian tak akan bisa lolos dariku, ucapnya tanpa suara. Kamu bisa langsung pergi bekerja Dev, aku akan mengantar anak-anak masuk, ujar Vivian seraya berusaha mengambil alih tas bekal yang ditenteng Devon. Tidak, jawab Devon tegas, pria itu malah merangkul mesra bahu Vivian berjalan masuk ke dalam gedung sekolah di depannya. Anak-anak mengekori kedua orang tuanya. Aizen melirik sinis saat melewati sekumpulan anak-anak yang selalu mengejeknya. Kalian bisa lihat. Dia ayahku, ucapnya pelan dengan seringai lebar di wajah imutnya. Satu anak terjatuh karena Aizen dengan sengaja menyenggol bahu anak bernama Jiko,
anak itu adalah anak paling nakal di sekolah. Ia merupakan ketua sekumpulan anak-anak bermasalah yang suka membuli anak lain. Meskipun umur mereka baru 6 tahun bahkan ada yang masih 5 tahun, akan tetapi jika mendapatkan ajaran yang salah dari kedua orang tua mereka tak serta-merta pasti menjadikan pribadi buruk dalam diri mereka. Si kembar dan juga Raka memang yang paling muda di antara anak-anak sekolah itu. Dan jelas itu membuat mereka kadang dibuli karena tak punya ayah. Paling gilanya, mereka pernah mengurung Adeline di kamar mandi sekolah selama jam pelajaran, dan mengatakan pada guru bahwa Adeline bolos. Guru di sana percaya. Tentu saja, mereka percaya karena tak mungkin anak kecil berbohong. Akan tetapi pada kenyataannya, ekspektasi tidaklah sesuai realita. Adeline sampai sakit karena melewatkan jam makan siangnya. Dan kebetulan saat itu Aizen juga sedang sakit jadi tak bersekolah dan tak mengetahui adiknya dibuli. Untung saja Raka saat itu izin ke toilet dan mendengar isak tangis Adeline di balik pintu toilet. Raka memang tak sekelas dengan si kembar. Ia di kelas B dan si kembar di kelas A. Jadi saat melihat Adeline menangis lalu memeluk dirinya erat, Raka langsung melaporkan permasalahan itu pada guru. Sayang seribu sayang, guru di sana tak percaya. Kenapa? Karena sebelum Raka mengadu, ada satu anak yang mengadu bahwa Adeline bolos dan itu adalah karma Adeline karena berani bolos di jam pelajaran. Sungguh guru tidak kompeten dan bodoh. Selalu saja ada guru tak tidak bertanggung jawab pada muridnya di setiap sekolah. Jika kedua orang tua si kembar tahu, pastinya mereka akan langsung menuntut sekolahan dan memecat guru yang membuat Adeline jatuh sakit. Sayangnya, keduanya tak memberitahukan perihal hal itu pada Vivian. Aizen takut merepotkan ibunya, dan pastinya mereka akan menjadi pihak yang bersalah karena uang adalah segalanya. Jiko adalah dalang di balik semua itu, anak itu adalah anak dari guru yang tidak kompeten. Pantas saja ia mempercayai ucapan Jiko, karena memang Jiko adalah anak guru wanita itu. Jika Aizen tahu bahwa ibunya adalah seorang pewaris Darmadi Group, mungkin ia akan dengan senang hati menyuruh ibunya untuk menutup sekolah detik itu juga. Dan jangan lupakan tentang ayahnya yang seorang pewaris tunggal kekayaan Artamarta. Kembali pada Jiko yang sudah menangis kencang. Semua murid dan juga orang tua mereka yang mengantar berhamburan menghampiri anak itu. Ibu Jiko yang bernama Runala menatap tajam Aizen. Ia kebetulan melihat tindakan sengaja yang Aizen lakukan pada anaknya. Aizen, apa yang kamu lakukan? Kenapa sengaja membuat Jiko jatuh? Ayo, jawab ibu dengan benar Aizen. Ucap Runala dengan nada suara sedikit tinggi. Aizen tak takut. Ia malah membusungkan dadanya merasa tak bersalah. Wajah angkuh khas Darmadi terpampang jelas di wajahnya. Mirip sekali dengan Renaldi sang kakek. Melihat respon Aizen, Runala mencengkram pergelangan lengan anak itu dengan kencang sampai-sampai kulit putih Aizen sedikit membiru karena aliran darahnya tersumbat. Kamu, tunjuknya geram. Apa yang tengah Anda lakukan? Tanya dingin Devon seraya balik mencengkram lengan si guru tak kalah erat bahkan lebih erat. Runala meringis kesakitan, ia mencoba melepaskan cengkraman kuat itu tapi tak bisa karena kekuatan seorang wanita tak sekuat pria. Jawab saya Bu Guru yang terhormat. Devon semakin erat mencengkram lengan kurus itu. Giginya bergemelatuk menahan amarah yang siap meledak kapan saja. Ia tidak akan melepaskan seseorang yang dengan berani terang-terangan menyakiti anaknya bahkan di depan mata kepalanya sendiri. Aizen sudah berada di belakang tubuh ayahnya. Tangannya sudah lepas dari cengkraman Runala karena wanita itu melepaskannya saat Devon mencengkram balik lengannya. Seringai lebar tercipta kala ia melihat ibu dari anak yang membuat adiknya jatuh sakit kesakitan dengan raut wajah memerah. Double kill, gumam Aizen pelan nyaris tak terdengar. Hatinya tertawa bahagia merasa senang karena bisa berhasil membalaskan dendamnya pada orang-orang yang berani menyakiti Adeline. Siapa yang menyuruh mereka menyakiti Adeline?
maka ia akan membalasnya berkali-kali lipat. Hoh, sifat kejam Darmadi sudah keluar rupanya. Bersambung.